Selamat pagi, Kak David dan teman-teman semua. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan terkait hasil dari penugasan mata kuliah Indonesia, artikel ilmiah yang akan kami jelaskan pada hari ini. Judul yang kami angkat yaitu Sosialisasi Peningkatan Hak Asasi Manusia pada Remaja di Yayasan Generasi Peduli Indonesia. Berikut merupakan anggota kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Cahaya Arifdi Maharani. Selanjutnya, Selanjutnya ada saya, Clara Caroline. Selanjutnya ada saya, Clarissa Amanda. Saya Deborah Kanahaya. berikut kami izin jelaskan terkait daftar isi yang akan kami paparkan. Yang pertama ada abstrak, yang kedua latar belakang, yang ketiga kajian teori, keempat metode penelitian, kelima hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Izinkan saya untuk menjelaskan terkait abstrak dari penelitian yang telah kami lakukan ini. Penelitian ini bertujuan untuk eh, meningkatkan dan mengkaji pendidikan HAM berbasis agama di Yayasan Generasi Peduli Indonesia untuk penghormatan hak individu yang meningkatkan kesadaran sosial dan solidaritas. Fokus penelitian ini yaitu untuk menggali dampak dari peningkatan HAM berbasis agama. Metode yang kami lakukan yaitu dengan metode kualitatif. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti relevansi pendidikan HAM dalam konteks sosial budaya juga yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Naya. Izinkan saya untuk menjelaskan latar belakang. Kekerasan dan ketidakadilan di masyarakat masih menjadi isu yang sangat signifikan. Sebagaimana tercermin dalam data Simponi PPA yang mencatat 18.735 kasus kekerasan pada tahun 2014. Masalah ini diperburuk oleh stereotip gender seperti pandangan bahwa wanita harus taat pada pria yang membatasi kebebasan dan hak mereka. Ketidakadilan ini sering terjadi akibat kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan SDGs, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia, menciptakan lingkungan yang toleran, dan mendorong kolaborasi antar individu untuk menjaga perdamaian. Edukasi menjadi langkah utama dalam mengatasi diskriminasi, mencegah kekerasan, dan memperkuat solidaritas sosial sehingga tercipta lingkungan yang adil dan harmonis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Clarissa. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai kajian teori. Pada kajian teori, kami mengambil dari beberapa referensi, yaitu yang pertama adalah dari Ahsanul Habib. Menurut Duta Besar Ahsanul Habib, dikatakan bahwa pada saat ini peningkatan literasi keagamaan lintas budaya dan pendidikan hak asasi manusia memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang menolak segala bentuk intoleransi prasangka beragama. Beliau menganggap bahwa tema yang diangkat bersifat relevan dengan terjadinya peningkatan kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap individu dikarenakan identitas agama individu di seluruh dunia. Beliau juga menegaskan bahwa pendidikan agama antar budaya telah menjadi bagian integral dalam politik luar negeri Indonesia. Hal ini difasilitasi melalui dialog antar agama yang terjalin secara bilateral dengan 34 negara mitra. Sustainable Development Goals yang kami ambil adalah Sustainable Development Goals ke-16 yang berbunyi Peace, Justice, and Strong in Institutions. Jadi, SDGs ini adalah SDGs yang mengutamakan masyarakat yang memiliki lingkungan yang damai dan tidak mendiskriminasikan secara individu, dan membangun semua lembaga yang bersifat membantu dan juga memberikan efek yang berdampak positif di semua kalangan, sehingga memberikan keadilan yang daulat untuk semua orang. Tanpa adanya Sustainable Development Goals ke-16, maka akan terjadinya konflik dan korupsi yang berterus-terusan sehingga terjadinya hambatan pertumbuhan perdamaian dan keharmonisan sosial. Selanjutnya, teori-teori yang kami ambil dan juga topik-topik yang kami ambil adalah yang pertama yaitu pentingnya pendidikan HAM. Literasi keagamaan, lintas budaya, dan pendidikan HAM memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang menolak intoleransi dan prasangka.
Selanjutnya adalah hak asasi manusia dan keadilan gender. Hak asasi manusia memberikan landasan untuk memahami pentingnya keadilan gender dalam masyarakat. Yang terakhir adalah relevansi nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama seringkali menjadi alat efektif untuk mengajarkan nilai-nilai universal seperti toleransi dan solidaritas sosial yang mendukung penguatan kesadaran hak asasi manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Clara. Izinkan saya untuk menjelaskan terkait metode penelitian. Penelitian yang kami gunakan, kita menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pengalaman, perubahan sikap, dan pemahaman anak-anak tentang pendidikan hak asasi manusia berbasis agama. Metode ini membantu peneliti memahami konteks sosial dan budaya pendidikan serta respons peserta terhadap materi. Penelitian ini tidak hanya mengandalkan data terukur, namun juga menggali dimensi sosial, psikologis, dan budaya terkait pemahaman HAM. Boleh di next. Kegiatan dilakukan di Yayasan Generasi Peduli Indonesia di Bekasi, yang fokus pada anak-anak yatim piatu yang kurang mampu. Sebelum kegiatan dimulai, tim kami, tim peneliti melakukan observasi untuk memahami kebutuhan dan kondisi anak-anak serta memperoleh izin dari pengelola yayasan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Cahaya. Oke, izinkan saya untuk menjelaskan terkait hasil dan pembahasan dari sosialisasi kami. Hasil yang pertama, hasil yang pertama yaitu mengenai peningkatan pemahaman HAM. Sebelum kegiatan dimulai, anak-anak menganggap perundungan dan diskriminasi sebagai hal yang wajar. Namun setelah sosialisasi dilaksanakan, mereka mampu memahami bahwa setiap individu berhak diperlakukan dengan hormat dari perundungan melanggar HAM. Kemudian hasil yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas dengan metode bonding. Metode yang kami lakukan, metode yang kami lakukan yaitu metode bonding dengan awal kegiatan membangun hubungan positif antar kami dan peserta. Anak-anak setelah dilakukannya metode bonding, anak-anak menjadi lebih terbuka dan lebih aktif dalam partisipasi. Kemudian hasil yang ketiga yaitu materi yang kami berikan yaitu berbasis agama. Materi HAM yang kami berikan dikaitkan dengan nilai-nilai agama yang akan mampu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menghormati perbedaan dan menjaga perdamaian. Kemudian hasil keempat, yaitu pemberian keterampilan praktis. Apa itu pemberian keterampilan praktis? Pemberian keterampilan praktis yaitu salah satunya dengan mengajarkan anak-anak menghadapi perundungan dan diskriminasi. Cara-cara tersebut diharapkannya dapat menghasilkan jangka panjang yang nantinya berkaitan dengan hasil kelima, yaitu meningkatnya kesadaran untuk menghargai teman dan keberanian untuk mengungkapkan pendapat. Yayasan juga berencana menjadikan kegiatan ini program rutin jika ada kesempatan lain kali. Kemudian, diberikannya donasi tambahan yang dapat menambah sumber daya edukasi bagi anak-anak di yayasan. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh Naya. Izinkan saya untuk menjelaskan kesimpulan. Penelitian kami menunjukkan bahwa pendidikan HAM berbasis agama memiliki potensi besar dalam membangun kesadaran dan keterampilan sosial di kalangan remaja. Melalui pendekatan yang holistik, kegiatan sosialisasi di Yayasan Generasi Peduli Indonesia berhasil meningkatkan pemahaman anak-anak tentang nilai-nilai keadilan, empati, dan solidaritas sosial. Dampak positif tidak hanya dirasakan oleh anak-anak, tetapi juga oleh yayasan, yang kini memiliki sumber daya dan daya tambahan untuk melanjutkan program edukasi berbasis hak asasi manusia. Oleh karena itu, disarankan agar program serupa diadopsi secara lebih luas untuk mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan dan inklusif sesuai dengan tujuan SDG 16. Sekian dari presentasi kami. Harapannya dari saran yang telah kami berikan dapat berpengaruh untuk penelitian selanjutnya. Sekian dari kami pamit undur diri. Terima kasih.